Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kembali lagi bersama saya Rahel Luisa Tambu Bolon dalam Liputan 4 Breaking News. Pemirsa, seorang pelajar berusia 15 tahun di Rawabuaya Darat, Cengkareng, Jakarta Barat melakukan pelecehan seksual terhadap 9 anak di bawah umur dengan modus mengajak para korban untuk bermain di hutan. 9 anak tersebut terdiri dari 2 anak perempuan dan 7 anak laki-laki. Diketahui pelaku telah melancarkan aksinya sejak tahun 2019. Berikut ilustrasi kronologi kejadiannya. Teman-teman, kemarin aku kan ikut sama pamanku kan ke hutan yang dalam itu. Di sana banyak banget ikan yang bisa kita pancing, sama kita juga bisa main sepuasnya di sana karena emang luas banget di sana. Wah, kamu beneran? Berarti kita bisa main petak umpet juga dong. Bisa dong pastinya. Kayaknya kita jangan buang waktu sih. Berangkat sekarang aja yuk. Gimana? Kita ikut nggak? Boleh aja sih. Tapi nanti di sana ada hewan buas nggak sih? Ntar kita dicariin orang tua lagi mainnya terlalu jauh. Kalian tenang aja ya. Aku tahu kok tempat sembunyi yang aman dari hewan buas. Pokoknya aman di sana mah. Lagi pula nggak jauh kok dari sini. Teman-teman, ayo cepat ikut aku ya. Baik, atas kasus ini kami telah terhubung dengan kuasa hukum dari korban melalui Zoom, Ibu Rona Rizky. Selamat pagi Ibu, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Baik, langsung saja sebagai kuasa hukum dari korban, sejauh ini bagaimana laporan terkini dari kasus tersebut Ibu? Silahkan Ibu Rona. Setelah pengaduan orang tua korban yang berinisial MUA ke Polsek Cengkareng, pihak kepolisian pun berhasil menangkap pelaku di kediamannya di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku mengaku bahwa ia pernah mengalami pelecehan seksual di umur 7 tahunnya. Berdasarkan hal tersebut, pelaku mengalami gangguan psikis. Saat ini masih dilakukannya proses pendamping dari segi psikologis dan juga melakukan visum yang dilakukan oleh tim P2TP2A selama beberapa waktu ke depan hingga kondisi psikis korban membaik. Baik, jadi untuk saat ini pelaku sudah berhasil untuk ditangkap. Tentu kita terus mendoakan agar kasus ini dapat diselesaikan dengan sebagaimana mestinya dan dengan keadilan penuh, baik bagi pihak korban maupun bagi pihak pelaku. Terima kasih Bu Rona atas waktunya. Baik, beralih dari kuasa hukum kepada pengamat hukum yang saat ini juga telah terhubung bersama kami, Bapak Ezizul Fajri Nur Hakim. Baik Bapak Ezizul, jadi atas kasus yang telah kita ketahui bersama Bapak tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Rona Rizky selaku kuasa hukum dari korban mengenai laporan terkini dari kasus tersebut. Lantas kami ingin mengetahui dari Bapak sendiri selaku pengamat hukum, apa tindak pidana yang dapat dijatuhi kepada pelaku? Silahkan Bapak. Jika membicarakan tentang tindak pidana yang tepat untuk kasus ini, dengan dilihat dari umur pelaku yang masih terbilang anak di bawah umur, maka penegakan hukumnya dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Terdakwa yang berinisial A dikenai Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2016 Pasal 82 Ayat 1 Junto 76E karena terbukti secara sah melakukan tindakan kekerasan, ancaman, pemaksaan, dan melakukan kebohongan dan tipu muslihat untuk membujuk korban-korbannya menjadi objek atau korban pencabulan pelaku. Oleh karena itu, sanksi yang dapat diberikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yaitu dengan memberikan denda sebesar 5 miliar atau penahanan selama 15 tahun penjara. Baik, terima kasih Bapak Ezizul atas informasinya. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya untuk Liputan 4 Breaking News. Pemirsa, demikianlah kasus pelecehan anak yang terjadi di Rawabuaya Darat, Cengkareng, Jakarta Barat. Beralih ke kasus selanjutnya masih dengan kasus anak di bawah umur yakni pembulian oleh sesama siswi SMP di SMP 1 Minasan Konichiwa, Kabupaten Pangkajene, Sulawesi Selatan yang terjadi Kamis lalu. Motif dari pembulian ini diduga karena korban belum dapat melunasi utangnya kepada pelaku. Berikut ilustrasi kronologi kejadiannya. Si Cupu udah dateng. Ikut gue yuk. Gue butuh konten nih, biar viral. Emangnya aku mau dibawa kemana ya? Seru nih. Woi, ikut kita cepet. Bawa HP lo. Iya. Mana uangku?
Katanya sekarang mau dibayar. Maaf, tapi aku belum bisa kembaliin uangnya sekarang. Maaf, kan janjinya sekarang. Dasar. Udah, habisin aja. Woi, jangan lupa rekam. Seru nih. Habis ini kita terkenal. Baik, atas kasus ini kami telah terhubung melalui Zoom dengan Kepala Sekolah dari pelaku dan korban, Ibu Filza Evelyn Amira Barges. Selamat pagi Ibu, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Selamat pagi, Bu Rasel. Ya, jelas sekali. Jadi begini kronologisnya. Kasus ini bermula dari sebuah video yang sempat viral menunjukkan bahwa ada 2 orang siswi dari sekolah kami yang berinisial GR yang berusia 14 tahun dan DH yang berusia 14 tahun sedang tengah menampar korban yang berinisial SER yang berusia 13 tahun karena diduga motif dari pelaku tersebut karena kesal utang korban belum dilunasi oleh korban. Diketahui korban berutang dan meminjam ponsel salah satu pelaku, tetapi korban belum bisa mengembalikannya pada waktu yang disepakati. Lalu berdasarkan hasil pengakuan dari siswi-siswi yang menjadi saksi mata kejadian perundungan tersebut, perundungan telah terjadi karena pada saat itu kelas dalam keadaan tidak beraktivitas pembelajaran karena guru mata pelajaran tersebut tidak masuk. Guru-guru lain mendengar keributan juga sempat mendatangi ruang kelas atau TKP yang sedang berlangsung. Para siswi mengatakan bahwa ada siswi yang merayakan ulang tahun di kelas tersebut. Namun, keesokan harinya mereka baru mengetahui adanya kekerasan oleh pelaku terhadap korban. Kami telah menyuruh guru BK untuk menjemput kedua orang tua pelaku dan korban perundungan untuk melakukan mediasi atau perdamaian terhadap kedua pihak, dan kedua pihak pun menyetujui untuk saling berdamai. Para pelaku tersebut dikenai wajib lapor oleh kepolisian karena terbukti melakukan perundungan walaupun mereka telah menyetujui mediasi. Terima kasih Ibu Filza. Selanjutnya pemirsa, beralih dari kepala sekolah dari korban dan pelaku Ibu Filza, kita beralih ke seorang pengamat hukum yang juga telah terhubung bersama kami, Bapak Muhammad Dwi Rifki. Selamat pagi Bapak Rifki, apa kabar Bapak? Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar dengan baik, Mbak. Kabar saya alhamdulillah baik. Pelaku bullying dengan pelecehan verbal dapat dijerat sesuai dengan pasal 76C nomor 35 tahun 2014 yang menyatakan setiap orang dilarang melakukan, membiarkan, menyuruh melakukan tindak kekerasan terhadap anak, dan setiap orang yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 76C maka akan mendapatkan pidana kurungan sebanyak 3 tahun 6 bulan atau denda sebanyak 72 juta rupiah. Tetapi perlu diperhatikan bahwa pelecehan verbal harus terbukti jika korban terserang secara psikis dan mental yang terbukti dari seseorang yang ahli di bidangnya seperti psikolog dan psikiater. Baik, terima kasih atas informasinya Bapak Rifki. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya untuk Liputan 4 Breaking News. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Rahel Luisa Tampu Bolon beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di Liputan 4 Breaking News selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.